Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin, kita akan bersama-sama melanjutkan kuliah sejarah peradaban Islam. Kita akan menjelaskan apa yang terjadi setelah Ali bin Abi Thalib wafat. Padahal Ali bin Abi Thalib khalifah yang resmi, khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan tidak ada rintangan, tidak mendapat hambatan untuk memproklamirkan dirinya menjadi khalifah. Jadi beliau berhasil menggeser khalifah yang resmi, beliau gubernur yang sekarang naik posisinya menjadi khalifah. Yang pertama. Yang kedua, beliau mengubah apa yang sudah dirintis oleh Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin artinya khalifah itu pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasyid ini artinya terbimbing. Maksud terbimbing itu pertama berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada sunnah Nabi, lalu mengelola negara dengan sederhana, tapi memihak keadilan, memihak rakyat. Pemilihannya berdasarkan pemilihan, meskipun pemilihannya pemilihan terbatas. Abu Bakar dipilih, Umar dipilih, Utsman bin Affan dipilih, Ali dipilih. Meskipun pemilihannya bukan pemilihan oleh rakyat, tapi pemilihan oleh ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi itu oleh sistem perwakilan. Tetap sehingga Abu Bakar tidak mewariskan kepada anak, Umar juga tidak kepada anak, Utsman tidak kepada anak, Ali tidak kepada anak. Siapa saja yang memenuhi kualifikasi lalu diseleksi oleh ahlul halli wal aqdi. Nah, prinsip ini sejalan dengan pesan Al-Quran. Karena Al-Quran dalam surat Asy-Syura ayat 39, wa amruhum syura bainahum. Wa amruhum itu urusan mereka, syura bermusyawarah bainahum di antara mereka. Dan itu diralat oleh 4 khalifah yang disebut khulafa. Khulafa itu jamak dari khalifah. Rasyidin yang arti-artiannya mendapat petunjuk, mendapat bimbingan, benar dan lurus. Itu arti Rasyidin ini. Begitu. Kemudian mereka juga mengelola pemerintahan dengan sederhana. Tidak ada istana, tidak ada rumah dinas, tidak ada kendaraan dinas. Kenapa tidak membutuhkan? Bukannya negara miskin? Bukan miskin, tapi nggak diperlukan. Karena khalifah juga punya kendaraan. Buat apa harus mengambil kas negara untuk sesuatu yang pribadinya punya? Punya. Kemudian rumah istana, dapur istana, rapat di masjid, datang ke rumah kapan saja terbuka. Bahasa lainnya bersifat populis, boleh juga menggunakan istilah lain yang mirip, ya merakyat lah, gitu. Sifat Khulafaur Rasyidin. Tapi semua kas negara dikelola dengan terbuka, tercatat, transparan kalau istilah sekarang, dan digunakan dengan benar. Bukan tanpa dana besar.
tapi pola hidupnya qanaah. Qanaah itu tidak menghalangi orang untuk menjadi kepala negara, untuk menjadi pejabat tinggi, tapi hati-hati dalam mengelola uang negara. Tidak ada uang negara yang dialihkan jadi uang pribadi. Anggaran negara, ya negara, tidak jadi anggaran keluarga, tidak jadi anggaran pribadi. Dan terjaga betul. Inilah sifat dari 4 khalifah. Sudah kita sebutkan masing-masing punya kepribadian yang berbeda, gaya kepemimpinan yang berbeda, tapi tetap menunjukkan ciri Rasyidin. Rasyid. Kalau saya lebih suka Rasyid. Kalau jamak Rasyidin. Begitu gambaran. Nah, belakangan apa yang dirumuskan oleh 4 khalifah itu disebut dengan al-khilafah ala manhajin nubuwah. Nah, oleh para ulama. Apa maksudnya? Kepemimpinan dengan mengikuti ala, model, atau cara para nabi. Gitu. Begitu kira-kira gambarannya. Nah sekarang, begitu Muawiyah memproklamirkan diri menjadi khalifah, dan tentu kita tahu dia menjadi khalifah licik. Nah inilah kaidahnya itu yang diperoleh dengan cara licik. Licik itu berarti ada manipulasi, ada kebohongan. Itu akan menghasilkan kelicikan yang sama. Siapa yang paling dirugikan? Ya, orang banyak kan. Saya tidak mau membawa ke zaman sekarang, tapi renungkan aja kayak gitu. Ini Muawiyah kan licik. Yang bulan yang lalu kita kuliahkan, licik. Oleh sebab itu, Muawiyah melangkah satu, Muawiyah menggeser sistem pemerintahan model Khulafaur Rasyidin kepada sistem kerajaan. Dalam bahasa Arab disebut kepada sistem mulkiyah, kerajaan. Siapa yang dicontoh? 2 adik kuasa yang dekat dengan Timur Tengah. Sebelah timur Persia, sebelah barat Imperium Romawi. Wilayahnya Timur Tengah termasuk wilayah yang sering jadi rebutan antara blok timur dan blok barat. Sebut saja seperti itu. Yang dimaksud timur Persia, yang dimaksud barat Romawi atau Bizantium. Kenapa? Karena Muawiyah berkedudukan di Damaskus, di Damaskus. Sekarang jadi ibu kota juga, ibu kota Suriah. Dulu namanya Syam. Jadi Muawiyah, dan Muawiyah incumbent sebelum menjadi khalifah sudah 20 tahun jadi gubernur. Mulai dari zaman Umar bin Khattab, zaman Utsman bin Affan, totalnya sudah berkuasa 20 tahun sebagai gubernur. Kemudian menjadi khalifah, tambah 20 tahun lagi. Jadi totalnya Muawiyah bertahta 40 tahun. Gitu. Kelahirannya unik juga nih cerita. Muawiyah tuh lahir 4 tahun sebelum Rasulullah menjadi nabi dan rasul. Jadi kalau Rasulullah menjadi nabi itu tahun 610 kalau hitungan Masehi. Nah Muawiyah lahir itu tahun 606. 604, maaf. 6 tahun sebelum Rasulullah menjadi nabi dan rasul. 604. Rasulullah lahir 570. Jadi sisi usianya 34 tahun lebih tua Rasulullah SAW. 34. 604 kan 6 tahun sebelum Nabi menjadi
Nabi dan Rasul. Jadi kalau Nabi jadi Rasul 610, Muawiyah kurang 604. Pada selisih usia 34 tahun dengan Rasulullah SAW. Cukup unik Muawiyah. Muawiyah menjadi Islam sejak muda itu. Jadi cara pandang aswadnya adil nanti. Saya ingin menanamkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang sahabat dengan pandangan yang objektif, adil. Menjadi Muslim sejak muda, gak pernah dia hidup di masa jahiliyah. Jadi begitu Nabi menjadi Nabi dan Rasul, Muawiyah masuk Islam. Dan ini berbeda dengan bapaknya. Bapaknya Abu Sufyan bin Harb. Bahkan pernah berhadapan-hadapan perang anak dan bapak. Yaitu pada waktu perang Badar, Muawiyah sudah di pihak Rasulullah. Bapaknya di pihak Mekah. Itu uniknya. Apa berani menghadap saja ibunya sendiri, Hindun, di pihak musuh. Bahkan Hindun pada perang Uhud, di perang Uhud, berani memakan jantung Hamzah bin Abdul Muthalib, paman uwa Rasulullah SAW. Muawiyah sudah menjadi Muslim, dia berani berbeda dengan bapaknya Abu Sufyan, berani berbeda dengan ibunya Hindun, berbeda dengan keluarga besarnya. Nah ini dalam memahami tokoh, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berusaha untuk adil, objektif. Dan dia termasuk orang yang istimewa. Ketika orang Arab budayanya menghafal, jadi ini istimewa pada zamannya. Kan budaya Arab lebih banyak kekuatannya budaya lisan, menghafal. Nah, Muawiyah sudah bisa menulis. Maka ketika Nabi memilih orang untuk mencatat wahyu, Muawiyah terpilih. Nah ini poin-poin yang nggak bisa main pukul saja. Ini kan orang luar biasa. Itu cara Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang sahabat itu di tengah, adil dan objektif. Maka Muawiyah tetap dihormati. Begitu. Oh ya. Gimana pertemuannya dengan leluhurnya? Nah kita sebut sekarang Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Sufyan wali kota Mekah. Gitu. Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Kepada Umayyah inilah nanti dinisbahkan daulahnya Bani Umayyah. Umayyah bin siapa? Umayyah bin Abdi Syam. Abdi Syam bin siapa? Bin Abdi Manaf. Dengan Rasulullah ketemu di Abdi Manaf. Memang agak panjang 7 kita hitung. Muawiyah, bapaknya Abu Sufyan, bapaknya Harb, tuh di atasnya, di atas Harb, bapaknya Harb, Umayyah, anaknya Abdi Syam. Abdi Syam, anak Abdi Manaf. Nanti ketemu dengan keturunan Nabi di Abdi Manaf. Sekarang Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Abdi Manaf itu punya anak 2. Yang tua namanya Abdul Syam. Yang adanya Hashim. Adanya Hashim. Nah Hashim ini kan
garis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, garis Ali juga. Ali di mana perbedaannya? Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi titik temu mereka di Abdi Manaf. Kalau ditarik ke atas, Kusoy. Leluhurnya mereka. Gitu. Nah, sejak di zaman sebelum Islam ada perbedaan orientasi antara Umayyah dengan Hashim. Ada. Umayyah lebih memilih urusannya pasar, dagang, dominan. Asuk, ini urusan dagang, itu jago, ya. Tapi kemudian merambah juga ke urusan politik. Gitu. Kalau Hashim pedagang iya, karena orang Arab semuanya hampir tetap dagang. Tapi ada yang menonjol dari Hashim, lebih memperhatikan masalah sosial. Bagaimana dia memikirkan tamu-tamu yang datang ke Mekah, dijamin kehidupannya dengan cara asuk. Tadi kalau asuk yang pertama pasar, ini dengan sikoya. Apa tuh sikoya? Sikoya itu membagi-bagikan makanan kepada siapa saja yang datang ke Ka'bah. Dan sampai sekarang, karena dalam pikiran mereka, ini tamu Allah. Sampai sekarang ini tradisi Bani Hashim masih kuat. Coba kalau kita sedang haji, ada kelompok-kelompok relawan yang membagikan makanan. Nah, itu kebiasaan yang dirintis oleh Hashim. Gitu. Titik temu mereka ya dagang ya. Gitu. Tapi ini lebih kuat urusan pasar. Oleh sebab itu orang menilai Bani Hashim lebih religi karena terikat dengan Ka'bah, terikat dengan orang-orang yang datang ke Ka'bah, lalu menyantuni tamu-tamu Allah. Gitu. Kalau dinilai orang pengamat baik Muslim maupun bukan, keluarga Hashim lebih kental lah istilahnya, bukan tidak ada, kepada sifat yang religius. Itu apa cirinya? Kemanusiaan tadi, yaitu kegiatan sekarang disebut dengan relawan, kegiatan sosial gitu. Sedangkan Bani Umayyah lebih kuat ke bisnis. Bisnis itu selalu saja alladzi jama'a mala wa addada, mengumpulkan uang lalu menghitungnya. Mereka juga punya tugas ya sabu annama lahu akhlada, dia mengira bahwa harta itu akan kekal, akan abadi. Gitu kira-kira perbedaannya. Nah ini kalau saya membandingkan ketika saya belajar di pesantren, nggak dianalisis kayak gini. Belajar sejarahnya. Saya mendapatkan pengalaman bagaimana sejarah dianalisis, data disajikan. Itu di S1 belum. Dibahas nggak? Oh, ini belajar sejarah. Profesor Harun yang mengajarkan. Jadi dianalisis. Dan analisisnya saya baca lagi, benar kan di sumbernya? Oh iya, ini iya. Ada tepatnya. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi Muawiyah satu menggeser sistem
pemilihan, walaupun pemilihan di zaman Rasulullah dengan ahlul halli wal aqdi, menjadi sekarang kerajaan yang berdasarkan warosah, warisan nanti diberikan kepada anak dan seterusnya. Itu. Kemudian yang kedua, orientasi yang tadinya bersifat lebih sederhana, populis, sekarang seperti lazimnya raja-raja Persia atau raja-raja Romawi, karena yang menjadi inspirasi dua tadi sudah saya sebutkan. Misalnya memiliki istana, khalifah tinggal di istana dengan penjagaan keamanan yang protokoler yang ketat, tidak setiap hari rakyat bisa mudah bertemu dengan khalifah, sehingga ketika ada rencana jahat untuk membunuh, aman-aman saja Muawiyah. Gitu. Sedangkan Ali dan jadi korban pembunuhan. Tuh. Apakah hanya itu? Dikit saja kalau masih ada waktu. Nah, Khalifah Bani Umayyah namanya masih Khalifah, tapi sekarang lebih dominan raja. Itu jumlahnya 14 sampai Khalifah ini jatuh. 14 Khalifah. Dan usianya kurang dari 100 tahun. Kurang dari 90 tahun lah. Ada yang menjadi 90, 89 karena kalau tahun Mas itu 661 berakhir 750. Jadi kalau 660 saja 90, ini kan 89 tahun dengan 14 orang khalifah. Yang unik, Muawiyah yang bersusah payah membangun di saat itu hanya bertahan sampai khalifah ketiga. Karena khalifah pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah yang kedua ini anaknya yang dipaksakan, ini dipaksakan banget, dipaksakan, tidak memenuhi kualifikasi sebetulnya, Yazid bin Muawiyah. Khalifah ketiga anaknya Yazid, Muawiyah bin Yazid. Dua-duanya dengan tingkat, nanti bisa ceritakan untuk kuliah berikutnya. Penolakan umat Islam besar, resisten, penolakan, tapi dipaksakan saja. Nah, makanya dalam hadis disebut nih mulkan awuda, raja yang menggigit. Raja yang menggigit. Ya kita paham menggigit itu harga BBM naik, bahan baku tidak ada, rakyat bayar pajak, tapi uang rakyat dikorupsi, dipakai pesta. Nah itu contoh-contoh menggigit. Gitu. Contoh-contoh menggigit. Dan terus berjalan selama, tapi mulai dari keempat bergeser kepada siapa? Bani Umayyah juga, tapi ini kepada keluarga Marwan. Jadi nanti sampai khalifah ke-14 keluarga Marwan. Pinter banget Marwan bin Hakam. Gitu. Jadi keluarga Marwan yang berkuasa itu jumlahnya 11. Karena kan semuanya 14. Siapa Marwan? Marwan itu kalau di zaman modern sekretariat negara zaman Utsman bin Affan, dia yang ngatur. Jadi bergeser. Muawiyah sudah berdarah-darah, tapi hanya sampai cucu, itu pun juga dengan paksaan yang berat, penolakannya banyak. Nah, itu. Sementara yang menikmati selanjutnya sampai ke keluarga Marwan, mulai dari Marwan sendiri namanya Marwan bin Hakam, nanti anaknya Marwan Abdul Malik bin Marwan, anaknya Abdul Malik
ada 4. Itu ada Yazid bin Abi Hisham, Walid, Sulaiman, 4. Nah, nanti anak-anak ini juga ini bertengkar di antara mereka. Tapi masih tetap cucu buyut Marwan. Hanya satu yang nyelip satu orang yang satu-satunya dari Khalifah Bani Umayyah yang 14 yang terpuji, Umar, namanya Umar juga. Umar bin Abdul Aziz. Hanya Umar. Dan Umar harus menghadapi kenyataan dibunuh oleh keluarga besar Bani Umayyah karena merugikan Bani Umayyah. Begitu kira-kira gambarannya. Subhanallah. Dan nanti pertarungan itu Bani Umayyah akan berakhir setelah 14, setelah 750, tapi tidak berakhir total. Itu berakhir yang di Damaskus. Ada anggota keluarganya yang lolos bisa membangun dinasti yang cukup jauh di wilayah Eropa, di Andalus. Itu di Andalus. Nanti kita akan ceritakan. Kemudian kemana di wilayah timur? Ya diambil oleh keluarga Abbas. Siapa Abbas? Abbas ini kakaknya Abdullah Bani Hashim. Abbas. Lengkapnya Abbas itu adalah Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Gitu. Keluarga Abbas ini ada yang sangat ahli tafsir pertama. Ini sama sekali tidak menunjukkan ke dunia politik, tidak licik, tapi menjadi ilmuwan yang jujur, ilmuwan yang bersih. Karena dengan Abdullah bin Abbas, kalau kita mendalami tafsir, maka nanti rujukan-rujukan tafsir yang otentik di zaman sahabat, anak muda, namanya Abdullah bin Abbas. Walaupun nanti keturunan Abbas ini mendirikan khalifah, menjatuhkan Bani Umayyah, Abdullah ya ikutan keturunannya di jalur agama saja, soleh saja lah. Jadi nggak bisa pukul rata. Gitu. Jadi, demikian juga nanti putra Umar bernama Abdullah juga, Abdullah bin Umar. Ini ada berapa Abdullah nih yang soleh-soleh itu? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, gitu. Abdullah bin Mas'ud. Itu kan sahabat ini nama-nama Abdullah di zaman sahabat generasi kedua, bapaknya sahabat, anaknya masih bertemu dengan Rasul. Keren-keren, nanti kita akan ceritakan. Lurus saja. Nah, apa yang dilakukan oleh keluarga Abbas? Ya, keluarga Abbas menjatuhkan keluarga Umayyah sehingga di tahun 750 berganti kekuasaan kepada keluarga Abbas, disebut Daulah Abbasiyah, dan ini berlangsung 550 tahun. Masya Allah. 550 tahun dari 750 sampai 1258. Ini keluarga Abbas. Gimana ceritanya sampai nanti ada hubungan dengan Nusantara? Stop dulu kuliah kita, berhenti sampai masa Umayyah, Bani Umayyah. Demikian supaya tergambar. Nah, saatnya Bapak dan Ibu memberikan tanggapan. Dengan segala hormat dipersilahkan. Silahkan siapa yang mulai. Ini Pak Wahid sudah bergerak ini untuk mengabadikan kita. Videonya jalan terus ya Pak Wahid. Siapa yang akan memulai? Silahkan. Iya Bapak silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Eh, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Profesor tadi, di masa Umayyah ya Prof ya, Bani Umayyah. Bani Umayyah, setelah Muawiyah itu kan dilanjutkan oleh Yazid ya. Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah. Nah, itu ada peristiwa penting sepertinya ya di masa Yazid ya Muawiyah. Banyak. Ya. Jadi ketika ada kekecewaan dari kelompok Ali waktu itu ya. Betul. Yaitu terutama ketika Husain meninggal itu ya. Itu apakah memang betul ada di eranya Yazid? Jadi Husain itu anak dari Khalifah Ali itu kan dibunuh pada saat Yazid. Itu mungkin Prof bisa menceritakan lebih detailnya sehingga maka ada tempat ratapan itu kan munculnya setelah Yazid berkuasa kan. Betul. Setahu saya pernah baca itu sejarahnya Yazid ini sangat apa ya, brutal ya. Jadi dia ingin menghabiskan keluarganya Ali. Waktu itu dia punya visinya begitu. Apakah benar seperti itu, benar. Prof? Ya, terima kasih. Iya. Kan sekarang saya berhenti pada menjelaskan bapaknya dulu, mau ya. Rencana saya untuk bulan depan, tapi tidak apa-apa, ya kan sekarang. Gitu. Nah, jadi Muawiyah itu dalam pikirannya itu karena dia terinspirasi bukan oleh Al-Quran, bukan oleh Sunnah, bukan oleh perilaku Khulafaur Rasyidin, bukan. Inspirasinya adalah Romawi dan Persia. Gitu. Apa yang paling menonjol pada kerajaan? Sehingga hak untuk berkuasa itu dibatasi pada keluarga. Itu disebut dengan monarki. Gitu. Dibatasi pada keluarga saja, khususnya anak saja. Nanti anak juga dibagi dua. Apakah anak dari ibu resmi pernikahan? Nah ini, atau anak dari ibu selir. Yang selir dianggap tidak diakui dan sering terjadi konflik. Ya, panjang antara anak dengan anak, bisa juga nanti adanya Khalifah juga gitu. Seperti itu gambarannya. Ini yang disebut dalam hadis mulkan abuda, raja yang menggigit. Gimana Muawiyah? Muawiyah mempromosikan apa yang kelak disebut paham Murji'ah. Itu dulu pandangannya. Murji'ah itu begini. Dan apa yang kemudian disebut paham Jabariyah. Jadi bagaimanapun juga kualitas anakku, Allah sudah menakdirkan anakku jadi raja. Jangan ditolak. Karena ini sudah takdir Tuhan. Anak kamu berkualitas, tapi ditakdirkan jadi rakyat. Anakku tidak berkualitas, tapi ditakdirkan jadi raja. Gitu. Kamu jangan melawan. Kalau kamu melawan, kamu melawan takdir Tuhan. Gitu. Pandangannya. Nah, inilah yang menjadi paham Jabariyah. Jabar itu artinya memaksa, ya udah. Jadi kalau dianalogkan itu Allah itu manusia itu kayak wayang. Coba lihat wayang. Ada yang tampil nggak wayang? Enggak. Sepenuhnya tergantung kepada perilaku dalam. Itu. Kapan manusia tampil? Ya wayang. Dalam wayang mana yang akan tampilkan? Terserah jalan.
Emang wayang bisa usul? Memang wayang punya bisa enggak? Seperti itulah gambaran tentang manusia menurut pemikiran Muawiyah. Kelak ini menjadi paham Jabariyah. Satu. Oleh sebab itu terhadap Muawiyah banyak penolakan. Muawiyah yang memaksakan memilih Yazid menjadi penggantinya, Yazid bin Muawiyah, ditolak. Kenapa? Yazid hedonis perilakunya. Sampai Asyuyuti dalam Tarikh Al-Khulafah tidak mau menulis radhiyallahu anhu untuk Yazid. Padahal beliau ulama Sunni yang Sunni kan bersifat moderat. Tapi Asyuyuti tidak mau menuliskan radhiyallahu anhu untuk Yazid. Karena dia tahu hedonis yang pekerjaannya di sekitar perempuan, judi, mabuk, berburu. Apa yang kayak gini pantas menjadi khalifah. Nah, di zaman modern nanti kita akan menemukan wajah-wajah kayak gitu dipaksakan menjadi gitu. Penolakan ini terbagi menjadi bukan Muawiyah ya, Muawiyah sampai seluruh Bani Umayyah, penolakannya dibagi menjadi 3 pola. Pola yang pertama berpusat di Madinah. Itu yang tampil putranya Ali, tapi ibunya bukan Siti Fatimah, namanya Ali Hanafiyah. Ini putra Ali yang bukan cucu Rasulullah SAW, karena ibunya bukan Fatimah. Nah, ini penolakannya dengan rekan, kamu salah. Manusia punya ikhtiar, manusia punya kasar, manusia punya usaha, manusia punya wewenang untuk 3 wewenang manusia, bisa ikhtiar, bisa kasab. Ikhtiar artinya bisa memilih, kasab itu bisa berusaha. Jadi kenapa tidak memilih yang terbaik untuk jadi kepala negara? Kenapa harus dipaksakan anakmu yang hedonis? Ya, pandangan Ali Hanafiyah terlampau tinggi karena itu bersifat akademik. Yazid kan nggak ngerti. Diajak ngomong ilmu, Yazid kan nggak ngerti. Yazid pun ngomongnya lah perintah, komando, kan, pulus, anggaran gitu. Prajurit-prajurit itu kasih pedang, kasih anggaran, jalan. Ini di kampus lah kayak gini. Jadi nggak ngepek nih landasan Ali Hanafiyah terlampau ketinggian. Yazid nggak suka lah. Hedonis gitu, bocah kayak gitu. Dan saya jadi ikutan seperti Asyuyuti, tidak mau menyebut radhiyallahu anhu untuk. Jadi pada Asyuyuti juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi hatinya nggak mau. Coba lihat di Tarikh Al-Khulafah. Itu. Jadi sayup-sayup lah oposisi Madinah. Karena yang diomonginnya terlampau teoritis, ilmiah, akademik. Yazid ngomongnya pakai apa? Yazid lo pakai komando, pakai pedang, pakai fulus. Dibandingkan dengan sekarang kayak gitu. Nah, nanti oposisi yang kedua Kangkang dari Mekah. Ini tidak tanggung-tanggung, cucunya sahabat Amah. Ini Abdullah bin Zubair. Kita tahu ayahnya sahabat yang utama Zubair bin Awam. Itu kan sahabat yang harismatik, jujur, berwibawa. Abdullah bin Zubair
menguasainya wilayah strategis Mekah. Kenapa strategis? Ya orang datang ke Mekah untuk umroh haji. Oh, dan dia katakan tidak, pendukungnya luas. Yaman dukung Abdullah bin Jubair. Yaman tinggal naik ke utara ke Mekah. Mesir yang jauh, Abdullah bin Jubair. Madinah yang tidak itu seberang sana aja, seberang Syam. Syam itu sekarang 4 negara, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordan. Itu ini bertahan sampai 12 tahun perlawanan dari Abdullah bin Zubair. Yang ketiga dari Hasan al-Basri di kota Basra. Hasan al-Basri lebih halus karena Hasan al-Basri penolakannya lewat akhlak. Bani Umayyah kan hedonis, menguasai rumah, mendirikan rumah mewah, menguasai tanah dengan fasilitas-fasilitas yang mewah. Hasan al-Basri menganjurkan yang tidak setuju dengan khalifah yang hedonis, mari hidup sederhana. Pakai apa yang dipakai oleh ya, memakai sup. Sup ini kain yang terbentuk dari bulu domba. Nah, kalah jadi supi, jadi tasawuf. Nah, seperti itu. Ini nanti yang akan menggoncang Bani Umayyah. Sebelumnya orang Basra dan orang Kufah mengundang Hasan Husain bin Ali untuk datang karena mereka sekali lagi tidak berbaiat kepada Yazid, tapi mereka berbaiat kepada Husain bin Ali. Itu Husain bin Ali. Tapi bukan mereka datang ke Madinah, Husain yang diundang ke daerah mereka, ke Kufah, ke Basra. Para sahabat di Madinah menasihati Husain, kamu jangan berangkat. Itu sejarahnya kelam, dulu dia pernah berbohong kepada bapakmu. Jadi agak oportunis lah orang Basra, orang Kufah ini. Itu nggak bisa dipegang. Tapi Husain orang kan tulus. Kalau saya sudah niat, jangan. Apapun yang terjadi. Rombongan ini hanya berangkat dengan rombongan kecil sekitar 100 orang. Ada yang menyebutkan lebih kecil lagi. Jangan. Tadinya sampai ada cukup banyak, ada 10, tapi pelan-pelan pengikutnya satu persatu balik ke Madinah. Husain terus saja, karena masih ingat nasihat-nasihat senior-senior di Madinah kepada Husain, jangan. Kamu bisa dijebak, kamu bisa keliru. Itu karakter orang Basra bukan nggak bisa dipegang. Betul saja sampai tiba di tidak ada pasukan yang mau bayar itu. Tidak ada. Kenapa? Sudah diserang oleh Yazid, jadi datang satu-satu. Biasa Yazid bawa uang. Maka yang tadinya mereka berbaiat kepada Husain dan mengundang Husain sudah berbalik. Sekarang istilahnya bukan setia ke Madinah, setia ke Damaskus. Husain sudah terlanjur jangan. Imam Husain, nasihat para senior di Madinah benar terjadi. Maka terjadilah pembantaian yang tidak seimbang. Begitu kira-kira jelasannya.
Begitu. Ini untuk peristiwa Imam Husain bin Ali. Padahal Imam Husain ini luar biasa ikhlasnya, tulusnya. Lagi-lagi istrinya Imam Husain ini keturunan Raja Persia terakhir, Yazid. Maka pantas orang Persia memihak Husain karena merasa diperlakukan tidak adil oleh Yazid. Kemudian keturunan Imam Husain nanti berdarah Persia. Itu nanti kelak nanti untuk cikal bakal munculnya Syiah gitu. Adanya Imam Hasan lain sikapnya. Imam Hasan berjanji kepada Bani Umayyah, oke, saya tidak akan mengambil perang menuntut menjadi khalifah meskipun khalifah yang sah bapakku itu, tapi setelah Yazid berkuasa kembalikan kekuasaan seperti zaman Khulafaur Rasyidin. Ya, itu iya saja Yazid. Tapi berikutnya malah anaknya yang diangkat. Kayak gitulah politisi. Namanya ambil jamaah, tahun untuk kembali jamaah, membangun kebersamaan. Tapi hanya kebersamaan di atas kertas, janji yang tidak ditepati. Itulah perilaku politisi. Maka keluarga Ali bin Abi Thalib sering dikatakan ini menjadi ahli surga, insya Allah, tapi di dunia tidak meraih mahkota. Karena lebih memiliki ketulusan, lebih kesederhanaan. Kelak ini diolah sedemikian rupa menjadi perjuangan sunnah. Demikian. Agak panjang ya cerita saya tentang apakah masih ada. Seperti gambarannya minggu depan perasaan di kampus kuliahnya seminggu sekali ini kalimatnya. Karena materinya materi kampus banget ini. Kayak di kampus mungkin kepada mahasiswa katakan minggu depan UTS, minggu depan tema ini ya kalau dibahas. Saya kebiasaan begitu. Apakah masih ada yang mau disampaikan? Tergambar ya, tergambar. Dan saya sengaja sajikan saja, nanti hadirin bisa mengambil pelajaran berharga. Dan sejarah itu ternyata peristiwanya beda, tapi alur, latar, karakter, ketokohan bisa muncul jauh setelah. Sekarang pun karakter kayak gitu kan muncul. Tidak usah saya sebutkan karena hadirin lebih tahu. Ya. Oh, masih ada, silakan Pak Angga. Ada yang tersisa. Satu orang yang tersisa itu namanya Ali Zainul Abidin. Nah, yang 30 orang ini kecuali anak-anak dan kaum perempuan itu dikembalikan ke Madinah. Semua kaum laki-laki dibantai, termasuk Imam Husain sendiri. Satu-satunya yang selamat karena masih anak yaitu Ali, namanya Ali Zainul Abidin bin Husain bin Ali. Gitu. Nah, Ali inilah yang nanti keturunannya melahirkan tokoh-tokoh luar biasa. Jadi tidak semuanya, karena sejelek-jeleknya Yazid dia masih menyisakan anak dan kaum perempuan. Yazid sudah seperti Asyuyuti tidak mau mendoakan radhiyallahu anhu. Iya saya baca, silakan dibuka. Padahal penulisnya
Aswaja itu dah, tapi mungkin kesel banget gitu deh. Gitu. Yang tersisa itu yang waktu itu masih balita, yaitu Ali Zainul Abidin. Terima kasih. Tapi ini peristiwa itu tempat pembantaian keluarga Imam Husain ini namanya Karbala. Atau kita sering menyebutnya Karbela, tapi dalam bahasa Arab ucapannya Karbala. Kalau Karbela karet belakang. Saya tahu karena punya masjid yang sering saya jadi khotib di wilayah Karbela ini. Setiap bunyi gitu. Ini Karbala. Oleh sebab itu nanti orang-orang Syiah akan selalu, dan ini terjadi pada 10 Muharram. Hari 10 Asyura, 10 Muharram peristiwa ini. Maka orang-orang Syiah punya tradisi nanti yang disebut dengan sedikit itu disebut tawabin, tobat. Kenapa tobat? Karena mereka mewakili sikap orang-orang Basrah Kufah yang berbohong kepada Imam Husain. Nah, mereka disebut kelompok tawabin. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka akan memukul tubuh mereka sampai berdarah. Dan mereka selalu menghadirkan Imam Husain tidak wafat. Imam Husain hidup. Tapi hidup di dada kami. Gitu galanya. Jadi heroik. Inilah yang disebut dengan istishhada. Itu merawat kesyahidan Imam Husain. Jadi mereka tidak. Imam tidak meninggal. Imam tidak wafat. Imam hidup di hatiku. Gitu. Padahal Husain sudah wafat. Tapi dia merasa tetap ada, tetap hidup di hati. Nah, peristiwa itu ternyata peristiwa 10 Muharram ini ada di Indonesia. Siapa yang bawa? Nanti tunggu. Salah satunya ditemukan di Sumatera Barat, di Bengkulu, di Jambi. Budaya itu mungkin bapak-bapak yang dari sana bisa bercerita. 10 Muharram itu ada peristiwa seperti itu. Pertanyaannya siapa yang bawa? Itu kan terjadi bukan di Indonesia, itu di Basrah, di Kufah, di Padang Karbala ya, bukan karet belakang. Gitu. Begitu Pak? Cukup? Terima kasih, cukup. Mohon maaf. Seperti itu gambarannya. Semoga menginspirasi. Jadi saya ingin terakhir untuk apa yang paling penting kita ambil pelajaran di semua ini. Ternyata yang paling penting itu kita istiqamah. Dan ikuti apa yang ditanyakan kepada Rasulullah oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bertanya kepada Nabi, pertanyaannya aneh. Ya Rasul, kalau aku dikasih umur panjang dan aku menyaksikan umatmu berselisih sampai perang, padahal belum terjadi. Jadi kekuatan hati, ketajaman hatinya Abdullah bin Umar, kepada siapa aku berpihak? Siapa yang harus aku bela? Gimana caranya aku bersikap? Nah, Rasulullah memberikan istafti qalbaka. Minta fatwalah kamu terhadap hati kamu sendiri. Jadi yang harus dihawat itu gimana nih, kita mau dukung siapa, mau bersikap kepada siapa? Yang paling bebas itu kita punya hati nurani. Tapi harus dirawat dengan bersih.
dengan benih dan benih. Ini kayak sekarang nih menghadapi ini, wah lah, ya kita harus tanya, ini emang benar kan nih LGBT masuk di sana? Tanya hati, gitu. Betul kan MBG ini sebetulnya adalah investasi untuk pemilu? Yang kayak gitu susah, tanya aja hati dan kita bersikap yang lurus. Kalau semua kita ikuti pendapat Ibnu Umar, maka yang paling merdeka pada diri kita adalah hati kita. Gitu kira-kira sarannya. Gitu. Saya menyarankan kayak gitu karena pusing Pak, apalagi saya ini tahu, ini saya harus bersikap apa? Pusing kepala. Akhirnya saya menemukan jawaban dari dialog Abdullah bin Umar dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi terserah bapak-bapak. Mau sikap itu, saya mengambil sikap seperti itu. Istiqomah. Toh saya harus berkata, harus memberikan saran, harus memberikan pandangan yang sejalan dengan kejujuran, dengan nurani hati. Dan itu ternyata menjadi dasar ilmiah. Kalau menjadi ilmuwan yang benar kan harus jujur, harus objektif. Begitu kira-kira terakhir. Karena kalau tidak dikasih saran ini, belajar sejarah itu pusing Pak pengalaman saya. Hadirin demikian, mari kita tutup kuliah kita dengan kifarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.